傷つけてしまった。 Halo guys, selamat datang di Spoiler Movie. Di kesempatan kali ini saya ingin mereview film yang berjudul Yakuza and the Family 2021. Jadi film ini menceritakan tentang masa kejayaan gangster Yakuza hingga pada masa Yakuza ini harus berakhir dengan tragis dikenakan orde baru yang meruntuhkan kejayaan Yakuza. Jadi langsung saja kita review, dan ini dia Yakuza and the Family 2021. Jadi pada awal scene kita melihat seorang pria berambut putih dan dia bernama Kenji Yamamoto. Kenji sedang menuju di tempat pemakaman almarhum ayahnya. Ayahnya Kenji adalah mantan anggota Yakuza dan ayahnya meninggal dikarenakan kecanduan oleh narkotika. Kenji keluar dari pemakaman bersama dua orang temannya dengan menaiki sepeda motor. Sampai di sebuah persimpangan, Kenji melihat sebuah mobil yang mencurigakan. Lalu Kenji mendekati mobil itu dan menanyakan apa yang orang itu miliki di dalam tasnya. Awalnya si pria ini tidak ingin memberitahu si Kenji, namun setelah Kenji memberitahu nama ayahnya, tiba-tiba pria itu mengeluarkan tas yang penuh dengan uang dan sabu-sabu. Setelah mengambil tas pria itu, Kenji dan kedua temannya menuju ke dermaga untuk membagi hasil rampasan mereka. Dan di sini Kenji membuang sabu-sabunya ke dalam laut. Setelah itu, Kenji dan kawan-kawannya menuju ke restoran bibinya si Kenji ini untuk makan. Saat makan, tiba-tiba kedua Yakuza yang bernama Shibazaki datang untuk makan di restoran itu. Kenji terlihat sangat benci dengan Yakuza ini karena Yakuza telah membuat ayahnya meninggal. Dan tak lama berselang, tiba-tiba beberapa pria datang dan menyerang si Shibazaki. Kenji yang merasa makan malamnya terganggu langsung memukul salah seorang pria yang menyerang Shibazaki dengan nampan. Setelah itu, Kenji langsung pergi dari restoran dan kemudian di esok paginya di tempat kediaman si Kenji, tiba-tiba orang suruhan Shibazaki yang bernama Nakamura datang untuk membawa Kenji kepada Shibazaki untuk merekrut si Kenji ini menjadi seorang Yakuza. Awalnya Kenji sempat menolak ajakan Shibazaki karena dia menganggap jika Yakuza adalah kelompok yang menjalankan bisnis haram. Namun dengan sabar, Shibazaki menghadapi Kenji dan memberikan semacam lambang keanggotaan Yakuza kepadanya si Kenji ini. Setelah dari tempat Shibazaki, Kenji pun berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya. Namun Kenji dicegat oleh sekelompok Yakuza yang diketuai oleh Katogumi, hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Kenji berhasil tertangkap dan kemudian seorang pria yang bernama Kawayama menanyakan di mana sabu-sabu yang Kenji rebut dari anak buahnya. Kenji mengatakan jika sabu-sabu itu sudah dia buang ke dalam laut. Lalu sebagai ganti rugi, tamu membawa Kenji dan kedua temannya ke dermaga untuk menjual organ dalam tubuhnya mereka sebagai ganti rugi. Kato menyuruh anak buahnya untuk mengambil semua barang yang ada di dalam saku baju dan celana Kenji agar tidak ada yang mengetahui identitas mereka. Namun di sini Kato menemukan sebuah kertas yang berisi nama Shibazaki. Di sini Kato mengetahui jika Kenji dalam pengawasan Yakuza yang diketuai oleh si Shibazaki. Setelah mengetahui hal itu, Kato mengatakan jika kelompok Kato dan Shibazaki sudah sepakat untuk tidak saling ganggu perihal bisnis dan wilayah masing-masing. Namun dikarenakan Kenji melanggar, maka Kato meminta uang tebusan kepada Shibazaki. Akhirnya Kenji dilepaskan dengan uang tebusan yang cukup banyak.
Namun Shibazaki terlihat biasa saja dengan apa yang Kenji lakukan karena memang Shibazaki tidak menyukai bisnis yang Kato kerjakan. Setelah Kenji melihat kebaikan hati dari Shibazaki, akhirnya Kenji pun masuk ke dalam kelompok Yakuza yang diketuai oleh Shibazaki. Kemudian scene berganti 5 tahun setelah Kenji bergabung dengan Yakuza. Nakamura mendapatkan promosi sebagai tangan kanan Shibazaki, dan kemudian para Yakuza merayakan hari yang spesial itu. Hingga pada malam harinya, Kenji berjalan menuju ke restoran bibinya untuk makan. Dengan gaya dan style ala Yakuza, Kenji sangat disegani oleh warga yang melihatnya. Setelah sampai di restoran, Kenji ngobrol dengan keponakannya yang bernama Tsubasa. Bukan Tsubasa ya, Tsubasa. Yang mengatakan jika ia besar nanti, Tsubasa ingin menjadi seorang Yakuza seperti Kenji. Kemudian Kenji ditelepon oleh seseorang dan melaporkan jika klub yang Kenji awasi kedatangan tamu yang tidak mau membayar tagihannya. Lalu Kenji pun segera menuju ke klub itu. Setelah sampai di klub, ternyata tamu itu adalah Kawayama, tangan kanan dari Yakuza yang dipimpin oleh Katogumi. Di sini Kawayama mengingatkan masa lalu Kenji yang pernah Kawayama pukul hingga babak belur. Kemudian saat Kawayama akan pergi, Kenji yang masih dendam dengan Kawayama mengambil botol bir dan ia pun memukul Kawayama dari belakang. Setelah kejadian itu sempat terjadi perkelahian yang kecil. Kawayama menyatakan perang antara Katogumi dengan Shibazaki Gumi. Setelah kejadian itu, Kenji ditawari untuk minum bir di klubnya dan ditemani oleh beberapa wanita. Saat akan minum, seorang wanita yang bernama Miyuki melihat tangan Kenji yang terluka karena terkena serpihan kaca. Dan di sini Miyuki pun bermaksud untuk mengobati tangan si Kenji. Melihat hal itu, Kenji langsung jatuh cinta kepada Miyuki. Namun Kenji menyimpan perasaannya itu. Pada esok harinya, Kato menghubungi Shibazaki dan ia mengundangnya untuk bertemu agar bisa menyelesaikan masalah keributan yang Kenji dan Kawayama lakukan di klub. Shibazaki menyetujui undangan Kato, namun Shibazaki tidak mengajak Kenji untuk ikut dalam pertemuan itu. Setelah sampai di pertemuan, Kato membahas tentang wilayah bagian selatan yang Shibazaki kuasai. Dengan jelas berkata jika ia ingin wilayah itu diberikan kepadanya agar bisa memperluas wilayahnya. Alih-alih menyerukan perdamaian, Kato mengatakan jika Shibazaki memberikan wilayah bagian selatan itu, maka masalah yang Kenji perbuat pada Kawayama akan dia lupakan. Namun Shibazaki tidak menyetujui permintaan si Kato dan menyuruh agar Kato membunuhnya terlebih dahulu jika menginginkan wilayah itu. Esok harinya saat Kenji menemani bosnya untuk pergi mancing, Kenji pun menceritakan tentang Miyuki kepada bosnya. Jadi hubungan antara Kenji dan bosnya ini sudah seperti antara anak dan ayah. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Kenji dan Shibazaki ditembaki oleh dua orang pria bermotor yang menyebabkan Kenji tertembak di bagian punggungnya karena melindungi si Shibazaki. Dan sopir yang mengendarai mobil itu pun harus meninggal dunia di tempat. Kemudian Kenji harus dirawat di rumah sakit dan si sopir pun harus meninggal dan ia pun dimakamkan pada hari yang sama. Melihat hal itu, Shibazaki menganggap jika Katogumi adalah dalang di balik penyerangan itu dan Shibazaki ingin melakukan aksi balas dendam. Namun seorang inspektur datang dan menyarankan agar kasus ini pihak kepolisian saja yang tangani. Jika Shibazaki melakukan balas dendam, maka akan banyak anak buah Yakuza yang akan mati. Lalu Shibazaki mengunjungi Kenji di rumah sakit dan Shibazaki memberitahu jika kepolisian telah mengambil alih untuk kasus yang saat ini menimpa mereka. Namun di sini Kenji pun sempat meminta kepada Shibazaki untuk mengizinkannya agar bisa balas dendam kepada Katogumi. Namun di sini Shibazaki meminta agar Kenji jangan ikut campur dalam masalah itu.
Kemudian pada malam harinya, Kato dan Kawayama menuju ke sebuah klub untuk bertemu dengan kepolisian yang menangani kasus yang menyebabkan Kenji masuk ke rumah sakit. Anggota Shibazaki Gomi yang mengetahui hal itu membuat rencana untuk balas dendam dengan membunuh Kawayama. Salah seorang bawahan Kenji yang bernama Ryuta menghubungi Kenji dan memberitahukan hal itu, dan Kenji dengan keadaan yang belum stabil menuju ke klub untuk membunuh Kawayama. Saat Kenji akan menembak Kawayama, tiba-tiba Nakamura datang dan langsung menusuk perut Kawayama. Kawayama menyeru agar Kenji pergi agar tidak tertangkap oleh polisi. Namun Kenji mengatakan jika Shibazaki Gomi lebih membutuhkan Nakamura, dan di sini Kenji memilih untuk mengorbankan dirinya. Setelah dari klub itu, Kenji menuju ke rumah Miyuki dengan keadaan yang masih syok karena kejadian yang barusan terjadi. Melihat keadaan Kenji, Miyuki berusaha untuk menenangkan Kenji dengan ciuman mesra hingga pusreng pun terjadi. Lalu pada esok paginya saat Miyuki terbangun, ternyata Kenji sudah pergi. Dan Miyuki melihat sejumlah uang di atas meja yang Kenji tinggalkan untuk Miyuki. Sedangkan Kenji, dia menuju ke tempat Shibazaki. Dan saat Shibazaki melihat Kenji, Shibazaki langsung memeluk Kenji dan mengatakan jika dia bangga kepada si Kenji. Kemudian polisi pun datang dan menangkap Kenji saat itu juga. Kenji pun harus ditahan selama 14 tahun atas kasus pembunuhan. Berita tentang penangkapan Kenji pun disiarkan di seluruh siaran televisi Jepang, hingga Kenji dikenal sebagai seorang kriminal yang sangat berpengaruh di Jepang. Kemudian scene berganti setelah 14 tahun telah berlalu. Kenji telah menyelesaikan masa tahanannya selama 14 tahun dan dia dijemput oleh Nakamura untuk menuju ke tempat Shibazaki berada. Setelah banyak perubahan yang terjadi selama 14 tahun ini, Kenji bertemu dengan Shibazaki yang mulai menua. Kenji masih sangat menghormati Shibazaki seperti sedia kala. Di sini Shibazaki terlihat tidak seperti 14 tahun yang lalu. Dia lebih sopan dan rendah hati. Pada malam harinya Shibazaki merayakan kepulangan Kenji dengan minum dan makan bersama. Namun Shibazaki memilih untuk beristirahat lebih awal. Kenji merasa ada yang aneh dengan bosnya. Ia pun bertanya kepada Nakamura. Nakamura pun memberitahu jika bosnya didiagnosa tumor otak yang sudah mulai menjalar dan sudah status kronis. Kenji menanyakan tentang wilayah kekuasaan Shibazaki dan bagaimana cara mereka bisa mendapatkan uang. Namun ternyata fakta yang sebenarnya terjadi. Yakuza sudah tidak diterima lagi oleh masyarakat. Setelah mengetahui hal itu, Kenji menuju ke restoran bibinya. Dan di sini Kenji berjumpa dengan salah satu anak buahnya yang bernama Ryuta. Di sini mereka makan bersama. Di sini Ryuta menceritakan banyak hal yang telah berubah selama 14 tahun ini. Kenji menanyakan kenapa dia keluar dari Yakuza. Ryuta mengatakan jika dia hanya ingin memiliki hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Kemudian di sini Ryuta pun memperlihatkan foto anak perempuannya. Kenji juga menanyai apakah Ryuta mengetahui tentang Miyuki, wanita yang pernah Kenji dekati pada 14 tahun yang lalu. Namun ternyata Ryuta tidak mengetahuinya, dan ia berjanji apabila ia mengetahui tentang Miyuki maka Ryuta akan memberitahu kepada si Kenji. Tak lama kemudian Ryuta tiba-tiba seperti buru-buru ingin segera pulang. Melihat perilaku Ryuta, Kenji pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian di sini Ryuta pun angkat bicara. Jika ada orang yang melihatnya berada di tempat itu bersama Kenji, maka hal itu bisa merusak hidupnya, bahkan keluarganya. Karena Ryuta menghabiskan waktu 5 tahun agar bisa diterima oleh masyarakat sebagai orang normal pada umumnya. Dan tak lama kemudian seorang remaja berambut putih pun datang. Dan benar saja ternyata remaja itu adalah Tsubasa, si adik kecil yang Kenji berikan uang pada 14 tahun yang lalu. Kenji dan Tsubasa berjalan-jalan menuju ke sebuah klub.
yang dimana ternyata keadaan saat itu sudah jauh berbeda dari 14 tahun yang lalu. Dan setelah sampai di klub itu, ternyata Tsubasa bekerja hampir sama seperti yang Kenji kerjakan dulu, namun tidak di dalam naungan Yakuza. Kurang lebih seperti premanisme. Di sini Tsubasa juga memberitahu jika Nakamura sekarang telah bekerja sebagai pengedar sabu-sabu, yang dimana kelompok Yakuza Shibazaki sangat membenci bisnis haram itu. Setelah mengetahui hal itu, Kenji langsung menemui kelompok Shibazaki. Dan di sini Nakamura menjelaskan jika keadaan bosnya sudah dalam keadaan yang sangat parah. Nakamura meminta kepada para anggota untuk mengumpulkan uang sebesar 5.000 yen untuk pengobatan Shibazaki. Kemudian Kenji meminta kepada Nakamura untuk mengajaknya jika ia sedang bekerja. Dan benar saja, pada malam harinya, Nakamura mengantarkan sepaket sabu-sabu kepada customernya. Dan saat Kenji melihat hal itu, Kenji pun marah dan mereka pun berkelahi. Nakamura menjelaskan jika Yakuza sudah dianggap sebagai penyakit yang berbahaya di tengah masyarakat dan butuh waktu bertahun-tahun agar rakyat mau menerima keberadaan mantan dari Yakuza. Setelah Kenji mengerti dari apa yang Nakamura ucapkan, dia pun berhenti. Kemudian setelah kembali dari mengantar paket itu, tiba-tiba Kenji ditelepon dan itu dari Ryuta. Di sini Ryuta memberitahu jika Miyuki sedang bekerja dan ia pun tahu di mana tempat Miyuki bekerja. Lalu Kenji bergegas untuk pergi ke tempat Miyuki berada. Pertemuan antara Miyuki dan Kenji terjadi terlalu singkat, hingga Kenji harus mengetahui sebuah kenyataan jika Miyuki telah memiliki anak yang telah berumur 14 tahun dan ia bernama Aya. Dan ternyata anak itu faktanya adalah anaknya si Kenji. Namun Miyuki meminta kepada Kenji untuk menjauhinya dan anaknya. Lalu Miyuki memberikan sebuah amplop yang berisi uang yang Kenji berikan kepadanya di 14 tahun yang lalu. Dan Miyuki pun lari meninggalkan Kenji saat itu juga. Miyuki hanya ingin agar hidup mereka baik-baik saja, karena jika orang-orang mengetahui jika Kenji dekat dengan Miyuki, maka Miyuki akan kehilangan segalanya. Esok harinya Kenji mendatangi si bos dengan membawa oleh-oleh. Di sini Shibazaki menyuruh Kenji untuk keluar dari kelompok Yakuza dan menjadi orang yang normal seperti orang pada umumnya, karena Yakuza telah kehilangan hak asasi manusianya. Yang dimana jika satu orang mantan Yakuza dekat dengan orang biasa, maka orang itu akan diasingkan dan dianggap sebagai penjahat juga sama seperti Yakuza. Setelah mendengar hal itu, Kenji meminta surat pengunduran diri sebagai seorang Yakuza. Dan setelah itu Kenji langsung menemui Miyuki dan memberitahu jika dia telah berhenti. Miyuki pun langsung menerima Kenji dan mengajak Kenji untuk makan bersama-sama. Namun kenyataannya ternyata ayah belum mengetahui jika Kenji adalah ayah kandungnya. Sedangkan di tempat yang lain, ternyata Tsubasa diundang untuk datang ke tempat Katogumi untuk bekerja sama. Namun Tsubasa menolak ajakan Kato dengan berkata jika sekarang masa kejayaan Yakuza telah usai. Namun tiba-tiba Kato pun berkata kepada si Tsubasa ini, dan ia berkata semoga nasib Tsubasa tidak sama seperti nasib ayahnya yang mati dalam perkelahian. Mendengar hal itu, Tsubasa menanyakan siapa pelaku yang telah membunuh ayahnya dulu, dan ternyata pelakunya adalah polisi yang telah menangkap Kenji itu. Setelah mendengarnya, Tsubasa pun langsung pergi. Sedangkan di tempat Kenji berada, Kenji mendapatkan pekerjaan di industri pembuangan limbah bersama Ryuta. Di sini salah seorang karyawan di tempat itu, ia pun meminta agar ia diizinkan untuk memotret Kenji dan Ryuta sebagai kenang-kenangan. Kenji dan Ryuta pun mengizinkan pria itu untuk memfoto mereka.
Setelah kejadian itu, ternyata si pria ini menyebarkan foto si Kenji dan Ryuta di internet hingga menjadi viral dan trending topik di Jepang. Dan semua orang-orang yang berada di dekat Kenji dan Ryuta tiba-tiba pergi meninggalkan mereka. Hingga Miyuki pun harus dikeluarkan dari pekerjaannya dan ia pun diusir dari tempat tinggalnya karena foto Kenji dan Ryuta yang viral di internet. Hingga pada malam harinya Kenji pun pulang, namun di sini Miyuki meminta kepada Kenji untuk pergi menjauh dari keluarganya untuk selamanya. Kenji mendengar hal itu pun pergi meninggalkan Miyuki dengan dalam keadaan yang putus asa menuju ke restoran bibinya. Dan saat sampai di restoran itu, Kenji ditemani oleh Tsubasa. Dan Tsubasa memberitahu jika dia telah menemukan orang yang telah membunuh ayahnya dulu. Dan dia berencana untuk melakukan aksi balas dendam. Namun Kenji yang mendengar hal itu memeluk Tsubasa dan meminta agar dia tidak melakukan hal itu. Kenji meminta agar Tsubasa menjaga ibunya. Setelah dari restoran, Kenji langsung menuju ke tempat orang yang telah membunuh ayahnya, si Tsubasa. Dan ternyata Tsubasa juga sedang berjalan menuju ke tempat orang yang telah membunuh ayahnya. Saat Tsubasa akan masuk ke dalam ruangan pelaku dari pembunuh ayahnya itu, ternyata Kenji sudah terlebih dahulu menghabisi seluruh orang yang ada di tempat itu. Di akhir kita diperlihatkan di sini Kenji pun harus meninggal di tangan Ryuta dengan tusukan di perutnya. Di sini Ryuta pun mengatakan jika semua yang terjadi ini adalah berkas perbuatan Kenji di 14 tahun yang lalu. Dan di sini film pun telah usai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. すまない。最後に綾を産んでくれてありがとう。あんたヤクザ。お父さんってどんな人だったの？少し話そっか。